Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Mila Silvia Indriani dengan NPM 2310000199. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai perbandingan hukum perlindungan data pribadi GDPR Uni Eropa versus Indonesia. Pertama-tama di sini saya akan membahas mengenai pendahuluan perlindungan data pribadi sebagai isu perbandingan hukum modern. Dalam perkembangan hukum modern, pelindungan data pribadi telah menjadi salah satu cabang hukum yang paling dinamis dan strategis. Hal ini tidak terlepas dari transformasi masyarakat menuju masyarakat digital di mana hampir seluruh aktivitas manusia, ekonomi, sosial, politik, dan administratif bergantung pada pemrosesan data. Data pribadi tidak lagi hanya berfungsi sebagai identitas administratif, melainkan telah menjadi sumber daya ekonomi dan instrumen kekuasaan. Oleh karena itu, negara dituntut untuk menyediakan kerangka hukum yang mampu melindungi individu dari penyalahgunaan data, sekaligus menjamin kepastian hukum bagi pelaku usaha dan stabilitas sistem digital. Dalam perspektif perbandingan hukum, isu perbandingan data pribadi menarik karena menunjukkan perbedaan pendekatan antar sistem hukum, di mana Uni Eropa melalui General Data Protection Regulation atau GDPR yang mengembangkan rejim pelindungan data yang sangat komprehensif dan berbasis hak asasi manusia. Sedangkan Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi UU PDP yang baru memasuki fase awal pembentukan rejim hukum perlindungan data. Sebenarnya perbandingan antara keduanya menjadi penting untuk menilai tingkat perkembangan hukum Indonesia serta kemungkinan adopsi model hukum asing atau legal transplant. Lalu di sini juga saya akan menjelaskan mengenai perbandingan hukum sebagai metode ilmiah. Menurut Zweigert dan Kort dalam Introduction to Comparative Law, perbandingan hukum adalah metode ilmiah yang bertujuan untuk memahami bagaimana sih sistem hukum yang berbeda menjawab persoalan hukum yang sama. Perbandingan hukum tidak hanya membandingkan teks peraturan, tetapi juga memperhatikan konteks sosial, politik, sejarah, dan budaya hukum dari masing-masing negara. Oleh karena itu, dalam membandingkan GDPR dan UU PDP, pendekatan yang digunakan harus mencakup 3 dimensi utama, yaitu perbandingan normatif, perbandingan struktural, dan perbandingan fungsional. Perbandingan normatif berfokus pada isi aturan hukum, sedangkan perbandingan struktural menelaah kelembagaan dan mekanisme pengawasan. Sementara itu, perbandingan fungsional melihat sejauh mana sih aturan hukum tersebut efektif dalam melindungi kepentingan hukum yang menjadi tujuannya, yaitu perlindungan hak individu atas data pribadi. Oke, selanjutnya masuk pada konsep data pribadi dalam perspektif hukum. Konsep data pribadi merupakan fondasi utama dalam hukum perlindungan data. Dalam Undang-Undang PDP Indonesia, data pribadi didefinisikan sebagai data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Definisi ini sebenarnya mencerminkan pendekatan klasik yang masih berorientasi pada identitas individu secara umum. Undang-Undang PDP membagi data pribadi dalam data bersifat umum dan data bersifat spesifik. Namun, pembagian ini belum sepenuhnya menjelaskan kompleksitas data digital modern. Sebaliknya, kalau GDPR mengembangkan konsep data pribadi secara lebih luas dan teknologis. Dalam GDPR, data pribadi mencakup setiap informasi yang berkaitan dengan orang pribadi yang dapat diidentifikasi, termasuk data digital seperti alamat IP, cookie, data lokasi, data biometrik, dan data genetik. Dalam literatur hukum Uni Eropa, data pribadi dipandang sebagai perpanjangan dari kepribadian individu, sehingga penyalahgunaan dianggap sebagai pelanggaran terhadap martabat manusia. Perbedaan ini menunjukkan bahwa Uni Eropa memiliki pendekatan yang lebih maju dalam memahami risiko teknologi terhadap hak individu. Selanjutnya, ada karakteristik dan ruang lingkup GDPR Uni Eropa. GDPR merupakan regulasi yang bersifat langsung, mengikat, dan berlaku seragam di seluruh negara anggota Uni Eropa. Salah satu karakteristik utama GDPR adalah sifatnya yang ekstrateritorial. GDPR berlaku tidak hanya bagi entitas yang berlokasi di Uni Eropa, tetapi juga bagi perusahaan di luar Uni Eropa yang memproses data pribadi warga Uni Eropa. Dalam literatur perbandingan hukum, ketentuan ini sering dikaitkan dengan konsep functional juridis,
di mana yurisdiksi hukum ditentukan oleh dampak perlindungan hak, bukan oleh batas teritorial negara. Bagi Uni Eropa, keberlakuan ekstrateritorial GDPR merupakan instrumen untuk menegaskan standar global perlindungan data. Namun, bagi negara non-Uni Eropa seperti Indonesia ini, ketentuan ini justru menimbulkan tantangan kedaulatan hukum karena pelaku usaha domestik harus mematuhi regulasi asing demi kepentingan bisnis global. Selanjutnya, ada prinsip-prinsip perlindungan data dalam GDPR dan UU PDP. Prinsip-prinsip perlindungan data dalam GDPR dirumuskan secara sistematis dan menjadi inti dari seluruh rejim hukum perlindungan data Uni Eropa. Prinsip-prinsip tersebut meliputi keabsahan, keadilan, dan transparansi dalam pemrosesan data, pembatasan tujuan, minimalisasi data, keakuratan data, pembatasan jangka waktu penyimpanan, integritas dan kerahasiaan, serta prinsip akuntabilitas. Prinsip akuntabilitas memiliki posisi sentral karena mewajibkan pengendali data untuk secara aktif membuktikan kepatuhan mereka terhadap hukum. UU PDP Indonesia juga mengadopsi sebagian besar prinsip tersebut, namun pengaturannya masih bersifat normatif dan belum juga dilengkapi dengan kewajiban teknis yang rinci. Dalam perspektif perbandingan hukum, hal ini menunjukkan bahwa Indonesia masih berada pada tahap awal pembangunan rejim perlindungan data, sementara Uni Eropa telah mencapai tahap konsolidasi dan penguatan implementasi. Lalu selanjutnya ada hak subjek data perbandingan perlindungan individu. Dalam GDPR, hak subjek data dirancang untuk memberikan kendali penuh kepada individu atas data pribadinya. Hak-hak tersebut mencakup hak untuk mengetahui, hak akses, hak perbaikan, hak penghapusan, hak pembatasan pemrosesan, hak portabilitas data, serta hak untuk menolak pemrosesan berbasis keputusan otomatis. Hak-hak ini mencerminkan filosofi hukum Uni Eropa yang menempatkan individu sebagai pusat perlindungan hukum. Undang-Undang PDP Indonesia juga mengakui hak-hak subjek data seperti hak akses, hak koreksi, hak penghapusan. Namun, cakupan dan mekanisme pelaksanaannya masih terbatas. Dalam literatur hukum Indonesia, keterbatasan ini sering dikaitkan dengan minimnya kesiapan institusional dan rendahnya literasi hukum masyarakat. Akibatnya, hak subjek data di Indonesia lebih bersifat deklaratif daripada operasional. Lalu selanjutnya ada transfer data lintas negara dan standar internasional. Dalam GDPR, transfer data lintas negara hanya diperbolehkan apabila negara tujuan memiliki tingkat pelindungan yang setara melalui mekanisme adequacy decision. Pendekatan ini menjadikan pelindungan data sebagai prasyarat utama globalisasi digital. Indonesia belum memiliki mekanisme serupa sehingga berpotensi menjadi negara dengan tingkat pelindungan data yang dianggap belum memadai dalam standar internasional. Selanjutnya ada sanksi dan efektivitas penegakan hukum. GDPR dikenal dengan rejim sanksinya yang sangat berat. Sanksi administratif dapat mencapai 20 juta euro atau 4% dari omset global tahunan perusahaan. Dalam literatur hukum ekonomi, sanksi ini dipandang sebagai instrumen untuk internalisasi risiko hukum ke dalam keputusan bisnis. Undang-Undang PDP Indonesia memang mengatur sanksi administratif dan pidana, namun besarannya dan penerapannya masih jauh lebih ringan. Perbedaan ini menunjukkan bahwa Uni Eropa menempatkan kepatuhan terhadap perlindungan data sebagai kewajiban hukum yang serius, sementara Indonesia masih berada pada tahap pembentukan kesadaran hukum. Selanjutnya, tantangan implementasi di Indonesia. Yang pertama, literasi digitalnya rendah. Yang kedua, budaya perlindungannya data belum kuat. Yang ketiga, infrastruktur pengawasannya lemah. Yang keempat, banyak peraturan belum terbit. Yang kelima, ada dominasi kepentingan ekonomi digital. Selanjutnya, yang terakhir ada kesimpulan perbandingan hukum. Berdasarkan kajian perbandingan hukum berbasis buku dan doktrin, dapat disimpulkan bahwa GDPR Uni Eropa merupakan rejim perlindungan data yang matang, komprehensif, dan berbasis hak asasi manusia. Sedangkan Undang-Undang PDP Indonesia menunjukkan arah konvergensi ke standar internasional, tetapi masih memiliki berbagai kelemahan struktural, normatif, dan fungsional. Oleh karena itu, GDPR dapat dijadikan sebagai model pembelajaran hukum, bukan untuk ditiru secara mentah, melainkan untuk diadaptasi sesuai dengan konteks hukum Indonesia.
Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.